Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Pada video kali ini kita akan coba membahas beberapa saham lagi yang cukup menarik, yaitu ada Era, Friend, Saratoga, Wood, Adaro, dan Tower. Oke. Untuk pertama-tama, sebelum kita mulai pembahasan, saya akan coba menawarkan untuk rekan-rekan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader, di mana nanti di dalam membership tersebut nanti rekan-rekan akan mendapatkan salah satunya rekomendasi saham, dan di sana juga rekan-rekan bisa berkonsultasi dan menanyakan apa saja tentang saham. Ini beberapa contoh rekomendasi yang diberikan, dan nanti juga akan diberikan update-update dari pergerakan sahamnya. Oke, berikutnya kita akan bahas saham pertama, yaitu saham Adaro. Nah, untuk saham Adaro, seperti minggu-minggu lalu di bulan Juli, pembahasan Adaro. Nah, ini kita akan lanjutkan untuk Adaro pembahasannya, yaitu di mana di hari Kamis dan Jumat kemarin, Adaro tampak menguat cukup bagus. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah masuk ya, mulai awal Juli masuk, tetap bisa lakukan hold karena di hari Kamis kemarin, Adaro berhasil naik dan break ke atas resist di 1305 kembali. Dengan breaknya ini, dia potensi dia menguji area resisten yang baru, jadi di 1360 dan di 1405. Nah, apabila minggu depan area resisten ini tertembus, maka Adaro berpotensi naik melanjutkan ke resisten berikutnya yang ada di 1490. Nah, di sini kenaikannya cukup bagus, di mana 2 hari ini volumenya naik. Nah, kemudian kita lihat MACD-nya pun juga masih cukup positif. Berarti lihat tadi trennya juga dapat kita lihat, trennya uptrend, dan semakin lama uptrendnya semakin kuat. Uptrendnya semakin kuat di sini dapat kita lihat ya. Dan setiap kali kenaikan, akumulasinya juga bagus. Ketika dia turun, volume turun. Ketika dia naik, volumenya ikut naik, disertai akumulasi. Turun, volume kecil, ya, dan ini naik kembali. Dan ini selalu diiringi volume besar, dan akumulasinya juga bagus. Jadi, Adaro masih tetap disarankan untuk hold. Nah, ini dari moving average-nya, di sini dapat kita lihat posisinya sudah mulai cukup oke, dimana MA-nya sudah mulai 20, 50, dan 100, tinggal menunggu penembusan area resist di 1360 dan 400, maka Adaro akan full uptrend. Di sini kita lihat sempat turun dan dia mantul ya di sini, dimantul di moving average jangka panjang di MA 200. Nah, ini potensi up karena laporan keuangannya untuk kuartal 2 ini sudah terlihat bakal bagus naik.
Oke, berikutnya saham berikutnya. Nah, saham berikutnya kita akan melihat Era Jaya Swasembada atau ERA. Nah, untuk ERA di sini dapat kita lihat untuk jangka menengahnya ini dari Juni dapat kita lihat ini pergerakannya downtrend, ini garis merah, ini downtrend. Nah, namun mulai pertengahan mulai minggu ketiga Juli mulai ada tanda-tanda ERA bergerak mencoba uptrend kembali ketika dia bisa menembus ke atas 605 kembali. Nah, namun untuk sekarang dan 3 hari terakhir ini dari Rabu, Kamis, Jumat terlihat kenaikan ERA tertahan di area resisten 660. Nah, ini area 160 ini ada resisten yang cukup kuat di sini. Nah, di sini dapat terlihat ada rejection di sini, kemudian harga turun. Nah, ini untuk rekan-rekan yang sudah entry di kisaran 565 sampai 605, ini masih bisa untuk di hold. Nah, sedangkan untuk rekan-rekan yang belum masuk, ada baiknya tidak terburu-buru ya. Karena ini adalah hard resist ya. Jadi resisten yang kuat, jadi ada baiknya menunggu pullback lebih dulu, jadi range belinya 610 sampai 640. Nah, di sini mungkin dapat kita masuk ya, untuk yang belum masuk ya, bisa tunggu di area tersebut. Jadi tidak perlu membeli di hard resist karena sangat resiko kebanting. Nah, di sini dapat kita lihat kenaikan yang dari minggu ini volumenya oke ya, cukup bagus. Akumulasinya cukup oke, cuma tertahan di resist. Yang masih D-nya pun juga oke, volume oke, akumulasi oke. Nah, ini ada peluang apabila dikasih turun, ini akan sangat bagus. Jadi ini untuk uptrend kembali harus menunggu 660. Ini 660 tertembus dengan candle bagus, volume besar, ada chance dia akan menguat kembali. Ya, untuk menuju ke resist berikutnya di 725. Nah, kemudian dari MA, dari moving average di sini dapat kita lihat setelah di awal Juli menembus ke bawah 50 kembali. Nah, di akhir Juli terlihat mantul dari MA 100 dan kembali naik menembus MA 50 dan Jumat kemarin sentuh 50 dan dia rebound. Nah, semoga ini pergerakannya cukup bagus sehingga bisa testing ke resisten 725 kembali, yang artinya menguji harga all time high-nya kembali untuk ERA. Oke, berikutnya kita lihat Friend. Nah, Friend ini kemarin di hari Selasa bila saya ada broadcast di YouTube. Nah, ini benar-benar ada rekan yang melihat dan mencoba ikut masuk. Nah, ini selamat ya. Ini di hari Kamis dan Jumatnya ini Friend-nya naik ya. Naik cukup bagus. Di sini dia naik menembus resisten 137. Nah, Jumat kemarin menguji resisten 152. Nah, apabila Senin depan ya, minggu depan 52-nya tertembus, target berikutnya yaitu menuju ke 168. Nah, volumenya juga sangat bagus. MACD-nya pun juga bagus. Jadi uptrend diiringi volume dan akumulasinya bagus, jadi trennya sangat bagus. Jadi ada kemungkinan dia akan mengulangi kenaikan yang di pertengahan Juni ya. Ini cukup bagus ya, target berikutnya di 168. Nah, bila kita lihat moving average-nya, di sini jelas kita lihat pola
MA-nya sangat uptrend ya, 20 di atas 50, 50 di atas 100, dan 100 di atas 200. Nah, bila sudah tidak ada di atasnya tidak ada MA yang menghalangi, artinya itu kenaikannya bakal lebih mulus karena tidak ada rintangan atau resisten ya yang menghalangi. Nah, berikutnya kita akan melihat Krakatau Steel. Nah, ini cukup menarik karena sudah diturunin ya di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 7 hari Krakatau Steel top keras ini turun. Padahal sempat naik cukup tinggi. Nah, namun kenaikannya ini dapat kita lihat tertahan ya di kisaran area resist 540 sampai 570. Nah, ini ada supply yang cukup banyak sehingga lihat menekan kembali harga. Melihat penurunannya yang sudah 7 hari biasanya ini oversold ya, oversold dan juga sudah menyentuh di area supportnya, di area hard support ya atau support kuatnya. Ini muncul potensi untuk spekulasi buy. Ini rekan-rekan yang tertarik bisa coba spekulasi buy di dekat support 484 ini ya. Untuk di kisaran 476 ya, 476 sampai 490 ini bisa coba lakukan spekulasi buy dengan target rebound ya. Range target reboundnya untuk jangka pendek dia untuk range reboundnya target jangka pendek itu ngejar rebound dia di area 510 sampai 540 untuk jangka pendek untuk memanfaatkan pantulan. Dan apabila untuk swingnya atau agak lebih lama lagi bisa dicoba untuk sampai naik ke berikutnya yaitu area 540 sampai 570. Dan di sini dapat kita lihat juga MACD-nya memang juga turun, namun tidak langsung drop ya, dan belum juga dead cross, jadi masih ada chance untuk ada pantulan. Nah, kita akan tunggu yang belum punya dan tertarik crash boleh memanfaatkan potensi pantulan dari crash. Nah, berikutnya saham Integra Indokabinet atau Woods. Nah, Wood ini dapat kita lihat dalam 6 candle terakhir terlihat ya tampak diakumulasi sangat bagus. Jadi akumulasi bandangnya oke, volumenya juga oke. Nah, di sini dia terbentur. Nah, dia ada terbentur. Nah, dia terbentur hard resist atau resisten kuat yang ada di 810. Ya. Nembus gagal, nyoba nembus gagal, nyoba nembus gagal, dan ini juga sama, nyoba nembus gagal. Nah, ini untuk yang sudah masuk area, yang sudah masuk ya. Ini untuk swing bisa tetap di hold atau namun bila untuk fast trade saja disarankan untuk sell on strength saja ya, karena ini hard resist, jadi 50-50 antara tembus atau tidak ya. Walaupun laporan keuangan yang keluar untuk Wood sangat bagus. Nah, ini untuk rekan yang belum punya, ini harus bisa memanfaatkan buy on weakness ya, di kisarannya 730 sampai 765. Nah, di area sini bisa coba untuk buy on weakness, cut loss bila jebol ke bawah 720, dan bisa awasi area resist ini di 810. Untuk pendek jual lagi di dekat 810. Untuk swing pantau dulu, kalau tembus target berikutnya bisa ke 865. Nah, untuk secara moving average ini terlihat juga cukup bagus Wood, karena dia akhirnya berhasil ya menembus MA50 ya, moving average 50 yang susah sekali. Ini percobaan kali keempat dan akhirnya bisa tembus. Nah, ini
cukup bagus ya. Jadi untuk yang sudah punya di kisaran 700 ya, 700 sampai 750 bisa tetap lakukan hold sambil mereka menunggu pantulan ya. Untuk testing, nah untuk testing 810 lagi. Oke, berikutnya saham Saratoga Investama Sedaya atau SRTG. Nah, ini SRTG terlihat setelah kenaikan yang cukup signifikan, terlihat dia berkonsolidasi dalam flag, menyerupai flag ya. Nah, ini untuk rekan-rekan, nah ini MACD-nya mau golden cross, jadi tinggal menunggu confirm naik ya. Untuk confirmnya dia kenaikan lanjutan dari SRTG, yaitu dia harus bisa menembus resist 1910. Nah, kemarin nyoba namun gara-gara gap up kena guyur. Ini mundur, jadi untuk rekan-rekan yang tertarik dengan SRTG bisa memanfaatkan buy weakness. Jadi kisarannya untuk agresif di 1800 sampai 1850 atau menunggu di 1740 sampai 1795 dan manfaatkan pantulannya untuk potensi SRTG untuk mencoba lagi area resistennya ya di 1910 sampai 2060. Nah, bisa tembus, ini pasti golden cross dan ada potensi dia akan rally membuat new high lagi dengan target berikutnya di 2500. Nah, ini untuk moving average-nya juga SRTG ini masih uptrend, sangat uptrend. Nah, untuk saham terakhir kita akan melihat Tower. Nah, Tower ini minggu lalu tiba-tiba loncat sangat tinggi. Dia akhirnya loncat tinggi menembus resisten 1395 dan Senin kemarin ya, Senin minggu lalu. Dan ini 4 hari disusul koreksi. Ya, cukup wajar juga karena kenaikannya untuk saham Tower ini ada sangat tinggi, biasanya di luar kebiasaan kenaikannya. Dan ini ada muncul potensi buy weakness untuk rekan-rekan yang ketinggalan. Ini bisa untuk yang agresif bisa coba menunggu masuk di 1400 sampai 1465 ini. Dan untuk yang lebih amannya menunggu di area support kuat di 1325 sampai 1395. Dan di sini sudah tampak adanya perlawanan di sini ya. Terlihat mulai ada yang mereakumulasi. Dan untuk Tower sendiri trennya masih up ya. Masih uptrend ya. Di sini bagian jelas ini masih uptrend. Udah mulai mendekati uptrend channel bagian bawah, jadi muncul potensi dia akan bisa rebound untuk retest kembali resist di 1625. Kalau berhasil tembus, potensi kedepannya dia akan ke 2000. Nanti untuk jangka menengahnya, untuk jangka pendek yang mengejar rebound untuk paling tidak mendekati 1625 ini. Karena kenaikan kali ini volumenya besar, jadi ada chance dia akan ada pantulan. Nah, berikutnya dari moving average-nya, di sini dapat kita lihat ini Tower saham yang sangat uptrend. Oke, berikutnya kita akan membahas pergerakan IHSG. Setelah 2 minggu lalu
Dapat kita lihat IHSG kenaikannya masih tertahan di area resist 6113 sampai 6152. Ya, walaupun masih tertahan dan akhirnya full minggu ini pun terlihat pergerakan IHSG sideways dan tampak tidak bisa melewati area resisten tersebut. Nah, hari Jumat kemarin ini di penutupan bukannya terbang meninggalkan area resisten ini, malah diguyur. Nah, walaupun diguyur, kabar baiknya masih di cara chart dapat kita lihat masih uptrend. Nah, di sini dapat kita lihat masih uptrend di sini ya. Nah, di sini HL higher low lagi dan ini masih higher low. Ini masih cukup aman. Nah, semoga saja minggu depan pola ini masih terjaga. Mungkin ada tekanan dikit, kemudian dia akan berusaha untuk naik lagi. Jadi untuk pergerakan IHSG so far sisi positifnya jadi masih ada potensi untuk up. Melihat dari channel uptrendnya up ya. Nah, untuk kita tarik lebih panjang lagi, di sini dapat kita lihat pola konsolidasinya pun juga pola konsolidasi uptrend ya. Di sini dapat kita lihat, kita tarik ya. Ini dapat kita lihat ini ada pembentukan ascending, bisa dibilang ini adalah ascending triangle juga. Jadi kita tinggal menunggu. Jadi terlihat nih bandingannya cepat ya. Kalau naiknya cepat, naiknya cepat, terus turunnya pelan-pelan ini malah lebih bahaya. Nah, ini di sini dapat kita lihat turunnya kan cepat. Di sini seringnya, nah di sini turun cepat, dia naiknya pelan-pelan. Turunnya cepat, naiknya pelan-pelan lagi. Nah, ini kan kalau semua turunnya cepat, naik lagi, dan ini ciri-ciri untuk bullish biasanya seperti itu. Kalau bearish kebalikannya, naiknya cepat ya, 2 candle terus candle maksimal 3, nanti turunnya dia pelan-pelan, candlenya banyak namun bisa lebih rendah. Nah, di sini dapat kita lihat masih potensinya masih dalam pembentukan uptrend. Jadi cuma menunggu karena emang kondisi sekarang pun masih cukup berat ya, karena masih yang positif dari COVID varian Delta ini masih banyak, jadi dan dilaksanakannya PPKM itu menghambat perekonomian. Jadi hal ini yang kiranya menghambat dari pergerakan IHSG juga. Nah, kita harapkan segera cepat berakhir dan IHSG bisa menembus area hard resistnya di 6113 sampai 6152. Nah, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.